Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang saksi ahli dan operasi penyamaran. Dan sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Windawati NIM 064, yang kedua ada Zamruda Rama NIM 177, yang ketiga ada Rama Setia NIM 179, yang keempat ada Nida Uroshida NIM 193, yang kelima ada Nafiatul Zulfan NIM 194, yang keenam ada Karunia Yulintan NIM 199, yang ketujuh ada Niki Rahma NIM 200, yang ke-8 ada Muflihatun Nikmah NIM 204, yang ke-9 ada Wanda Ardita Sari NIM 205, yang ke-10 ada Afida Rahma NIM 207, yang ke-11 ada Levia Damayanti NIM 211, yang ke-12 ada Ahmad Kafi NIM 214, dan yang terakhir ada Nuril Fauzia NIM 217. Saksi ahli sering disebut masyarakat untuk menunjukkan pada ahli yang hadir dan memberikan keterangan di persidangan. Sedangkan ahli bersaksi merupakan satir yang ditunjukkan bagi mereka yang kerap hadir sebagai ahli untuk menjelaskan beragam permasalahan hukum, sementara keahlian dan spesialisasinya diragukan. Dalam KUHP, ahli adalah subjek yang dapat memberikan keterangan di persidangan selain saksi. Keterangannya disebut keterangan ahli dan menjadi alat bukti yang sah di pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Seorang saksi dan korban berhak untuk 1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. 2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. 3. Memberikan keterangan tanpa tekanan. 4. Mendapat penerjemah. 5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. 6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. 7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. 8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. 9. Mendapatkan identitas baru. 10. Mendapatkan tempat kediaman baru. 11. Mendapatkan nasihat hukum. 12. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Covert operations atau operasi penyamaran artinya tertutup, tersembunyi, terselubung, diam-diam, tidak diungkapkan secara terbuka, tersamar, dan rahasia. Istilah lainnya yaitu sting operations, yang sering dipakai oleh para penegak hukum seperti kepolisian. Operasi penyamaran membutuhkan keterampilan tinggi dan perencanaan yang matang, serta dilaksanakan tepat waktu dengan tingkat kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi. Operasi penyamaran tidak boleh dilaksanakan untuk memancing, menggoda, atau mengajak orang berbuat kejahatan. Ada dua bentuk covert operations, yaitu yang pertama ada undercover operations atau operasi berkedok. Adalah kegiatan yang berupaya mengembangkan bukti secara langsung dari pelaku kejahatan dengan menggunakan samaran atau disguise dan tipuan atau deceit. Pemeriksa tidak menggunakan informasi yang dikumpulkan melalui jalur yang biasa ditempuh. Keputusan dilakukan secara sadar dan matang untuk melakukan undercover operations. Yang kedua adalah surveillance operations atau operasi pengintaian, adalah pengamatan untuk memastikan tindak tanduk pelaku kejahatan. Undercover operations. Sebelum melaksanakan undercover operations, pemimpin operasi harus membuat memorandum atau catatan mengenai yang pertama, informasi yang sudah terkumpul yang menjadi dasar operasi ini. Yang kedua, informasi yang diharapkan dapat dikumpulkan melalui operasi ini. Yang ketiga, identitas tersangka kalau diketahui. Dan yang terakhir, para pelaksana yang berada dalam binaannya, dalam penjagaannya atau di bawah kendalinya.
Seorang investigator atau pemeriksa fraud melaksanakan undercover operation ketika ia meninggalkan identitasnya secara resmi sebagai investigator dan menggunakan identitas baru untuk mendapatkan informasi dari orang-orang yang tidak mengetahui identitas barunya. Menurut Paul O'Connell, langkah pertama dalam merencanakan suatu undercover operation adalah menetapkan tujuan dari investigasi. Tujuan ini harus ditetapkan sespesifik mungkin apa yang ingin dicapai dari operasi itu. Semisalnya, untuk membongkar identitas pelaku dalam suatu kejahatan tertentu. Ada beberapa tujuan dari covert operation. Yang pertama, untuk mengumpulkan bukti mengenai kejahatan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Bukti yang dikumpulkan dari operasi ini biasanya berkenaan dengan kejahatan yang dilakukan pelaku. 2. Untuk menentukan siapa saja yang terlibat, misalnya untuk memastikan siapa saja yang bertanggung jawab untuk hilangnya uang kas yang sering terjadi. 3. Untuk memulihkan kerugian yang terjadi karena perbuatan melawan hukum, dengan menemukan data yang akan membantu upaya ganti rugi dalam tuntutan perdatanya. 4. Untuk menentukan rekan sepermainan atau bahkan otak di belakang kejahatan. 5. Untuk menentukan modus operandi, misalnya bagaimana cara pelaku menembus benteng pertahanan atau pengamanan, di mana kelemahan dalam sistem pengendalian intern atau kelemahan manusia yang dimanfaatkan. Beberapa masalah dalam melakukan covert operation. Covert operation merupakan kegiatan investigator yang beresiko tinggi dan sangat mahal. Karena itu, covert operation hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir apabila cara-cara lain tidak ada. Kalau masih ada cara lain, jangan lakukan covert operation, seperti merekam percakapan dengan menggunakan peralatan khusus seperti mikrofon kecil untuk nguping. Lazimnya adalah perbuatan melawan hukum. Selanjutnya yaitu penjebakan. Penjebakan merupakan masalah hukum terbesar dalam covert operation, khususnya dalam undercover operation. Operasi ini harus ditangani dengan tepat. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa covert operation tidak boleh dilakukan untuk fishing expedition. Surveillance atau pengintaian adalah pengamatan terencana terhadap manusia, tempat atau objek, atau dengan kata lain pengamatan untuk memastikan tindak pelaku kejahatan. Ada dua jenis surveillance, yaitu yang pertama pengintaian bergerak atau mobile surveillance, sering disebut membuntuti atau membayangi, dapat dilakukan dengan berjalan kaki atau berkendara. Yang kedua, pengintaian tetap atau fixed surveillance, apabila yang diintai tetap di tempat meskipun pengamat atau pengintainya berpindah di sekitar area pengintaian. Dalam pengintaian yang longgar, target tidak perlu diamati terus-menerus dan harus dihentikan ketika target mulai curiga. Sedangkan pengintaian yang ketat, objek harus diamati terus-menerus sekalipun jika dia mencurigai adanya pengintaian, namun diupayakan untuk mengurangi atau menghindari kecurigaan. Dalam investigasi, keadaan dapat berubah tergantung situasi di lapangan, bisa dari pengamatan longgar ke pengamatan ketat. Sumber dan informan. Fungsi sumber dan informan yaitu memberikan informasi untuk mengembangkan studi kasus. Informan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama basic lead informan, yang kedua partisipan informan, yang ketiga cover informan, yang keempat accomplice atau fitness informan. Penggunaan operatif. Operatif adalah orang yang ikut dalam cover operation. Orang ini harus dikendalikan lebih ketat oleh orang yang memimpin operasi tersebut. Ada kalanya seseorang informan yang lazimnya sekadar menyuplai informasi akan dilibatkan dalam cover operation. Dalam hal ini informan menjadi operatif. Pernyataan mengenai operasi penyamaran. Dalam Manual Asosiasi Akuntansi Forensik atau ICFI memberikan petunjuk bahwa covert operations merupakan bagian dari teknik seorang auditor investigatif.
Meskipun auditor dilibatkan dalam tahap perencanaan dan dukungan operasional, tahap pelaksanaan covert operations sepenuhnya dilaksanakan oleh investigator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.